Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bobotoh, pendengar PRFM dimanapun berada? Senang sekali rasanya saya Iqbal Pratama bisa kembali menyapa semuanya Bobotoh dan pendengar PRFM dalam program di channel YouTube Radio PRFM, yaitu di Kisah Persib. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, ada teman-teman juga di sini, ada rekan Ucup. Hai. Ada juga rekan Priyadi dan tentu saja rekan Aris. Terbang seperti tendangan Baros. Dan di pembahasan kita kali ini kita akan memberikan pandangan ya, persiapan Persib nanti akan kembali bertanding lagi melawan Borneo FC. Ini merupakan pekan keempat ya, di BRI Super League. Dan akan berlangsung ini laga kandang di GBLA pada hari Minggu nanti tanggal seberapa Timang? 31 Agustus. 31 Agustus Pukul di GBLA 19. pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yes. Sebelum kita masuk, kita alhamdulillah ya Di mana nih, sekali kita berada di tempat yang spesial, yaitu ini kita ada di Rumah Kami Coffee Shop. Nah, dan juga Terima kasih Rumah Kami Coffee Shop, dan juga ini tidak hanya di rumah kami, karena ini ada juga bubur ayam Cianjur Mamah Endar atau bucir Mamah Endar. Tempatnya enak. Laos pisan tempatnya Omi enak banget. Jadi kalau yang mau ngopi ya, yang di tempat yang asik, cozy, nih Rumah Kami Coffee Shop ini siap jadi tempat favorit Bobotoh untuk nyobain kopi enak, suasananya nyaman, dan bikin waktu santai tentu saja makin bermakna ya. Itu dia. Juga kalau yang mau nyobain bubur, ini resepnya juga resep turun-temurun di bubur ayam Cianjur Mamah Endar ini. Jadi bisa nostalgia, segarnya kuah dan toppingnya nanti melimpah sekali dan siap memanjakan lidah. Setiap harinya tentu saja. Jadi silakan datang saja ke bubur ayam Cianjur Mamah Endar dan juga di Rumah Kami Coffee Shop. Ini tempatnya ada di Jalan Dr. Hatta nomor 6 Kota Bandung. Oke, siap. Jadi kita habis ini langsung kita cobain buburnya ya. Dan kita ngopi juga. Nah, masuk ke pembahasan nih. Kemarin kan kita sudah panjang lebar membahas Persib dan PSIM, dan akhirnya ternyata skornya 1-1. Ada 2 kali penalti yang gagal dieksekusi oleh penggawa Persib Bandung. Bahkan kemarin Bojan Hudak juga sampaikan tidak bisa berkata apa-apa begitu ya. Terus Pak Haji Umuh juga bilang ini pertama kalinya dalam sejarah Persib cuma 2 kali penalti tak asup. Dari Kang Ucup dulu kumaha Kang? Ya tentu nggak hanya Bojan Hodak mungkin bawa ya, Kang Boy, Kang Aris, tapi kita juga sebagai Bobotoh kemarin kalau lihat pertandingan lawan PSIM kita juga speechless ya. Karena bagaimana bisa kemenangan di depan mata bisa hilang begitu saja. Last minute lagi, tapi itulah sepak bola ya. Karena adanya kejadian 2 penalti nggak masuk, yang satu lagi di menit akhir, yaitulah bumbu-bumbu sepak bola yang tentu saja ini menjadi sebuah apa ya, kalau misalkan makanan mah bumbu pedasnya lah gitu ya. Tapi kalau melihat secara penampilan kemarin sebetulnya Persib itu sebetulnya udah mulai lebih baik lah kalau kita bandingkan dengan pertandingan melawan Persija Jepara gitu ya, dimana kita lihat daya juang pemain-pemain tidak memperlihatkan show off-nya sendiri ya. Kalau kita lihat kemarin William yang sempat kita kritik ya, one showman, tapi kemarin terbukti dengan umpannya dari tendangan bebas gitu kan, akhirnya bisa membuahkan penalti gitu, walaupun penalti Barosnya Kang Aris yang tadi sebut Kang Aris melambung jauh. Tapi memang secara permainan sudah mulai membaik, bahkan Bojan juga menyebutkan permainan membaik, tapi ada satu lini, terutama lini serang ya, yang memang mesti menjadi PR, bagaimana belum bisa menciptakan gol terutama ya. Jadi masih kesulitan nih Bang, di depan Persib teh, William Baros, kemudian juga Ramon, walaupun secara determinasi dia cukup bagus, tapi memang Dewi Fortuna belum berpihak kepada Persib ya. Dewi Fortuna. Sebetulnya kalau misalkan kemarin kita menang, kita bisa sebut itu ugly win ya. Benar. Gitu, ugly win, tapi ya namanya juga penaltian, Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk Persib Bandung ke depannya. Nah, sebelum lanjut,
ke Kang Pri dan juga Kang Aris. Saya lupa nih harus bacain juga komentar netizen. Benar. Di video kita sebelumnya nih. Kemarin. Di antaranya ada dari Muhammad Mulyana 2339. Bogor hadir. Wih, mudah-mudahan Persib bisa mempertahankan juara. Amin ya robbal alamin. Nuhun bobotoh Bogor. Kemudian juga ada Dadang Suherman 8469. No Boboko 60 tahun Soreang hadir. Wih, si Soreang. Bobotoh kolot 60 tahun ya Kang Dadang Suherman CS pisan RFM 60 tahun dari Soreang. Terus ada @touringmotor_BMOG. Saya baru nonton podcast PRFM ini. Saya sering nonton podcast yang lain juga yang temanya Persib tentunya. Ini komentatornya ketiga-tiganya luar biasa. Mantap sekali. Layaknya profesional dan paham bola. Enak untuk ditonton, membahas lebih banyak teknik daripada ngabodor terlalu lucu. Keren. Dan heureuina seperti kebanyakan podcast Persib Bandung. Kesana tidak serius, kalau banyak heureuy mah cenah. Daripada memahami teknik analisisnya. Semangat Kang, pertahankan komentatornya yang kayak gini. Jadi kita ikut belajar memahami kenapa kalah, kenapa menang, kenapa seri, dan semangat terus. Turun ya. Turun bobotoh penonton setia channel YouTube PRFM. Mudah-mudahan kita bisa konsisten dan terus meningkatkan sesuai harapan semuanya ya. Yeah. Dan yang terakhir dari Kang Dudi Stream nih ya. Persib versus PSIM berakhir imbang, Bung. Wah, ini prediksinya benar berarti. Cacar sebelumnya berhasil imbang. Yang heran kenapa Ramon selalu jadi cadangan padahal ada opsi jadi pembeda dan kebukti pas masuk mainnya ngotot obrak-abrik bek lawan dan asis pula. Dan Rezaldi Marsilio juga jadi ritme beda permainan. Emot api 4. Atur nuhun masukan-masukannya, komentarnya. Mantap. Dan kita nantikan juga tadi ya nanti ada pembahasan-pembahasan yang lebih rinci lagi tentu saja dari kita, dan masukannya sangat bermanfaat untuk kita juga. Nah, tadi dari Ucup sudah, kita masih analisa dan review pertandingan kemarin lawan PSM. Dari Kang Pri, kumaha Kang? Ya, kalau dari catatan saya lah kemarin ada beberapa hal yang saya soroti. Yang pertama di pertandingan babak pertama, saya kira di 15 menit awal justru Persib seperti dikurung lah sama PSM. Lalu selepas 15 menit berikutnya Persib mulai bisa memainkan bukan bola pendek, tapi minimal bisa menguasai lini tengah lah kemarin itu. Cuman ada beberapa yang disoroti adalah yang pertama penampilan ini, kalau tidak salah ini line up yang baru juga dibandingin lawan Persija. Maksudnya kita bisa lihat bagaimana ada Sadil, bagaimana ada Febri, walaupun di kuartet back belakang itu masih tetap sama, Kakang, Julio, Matrikardi sama Putros ya gitu. Nah di tengahnya tetap ada Klok, ada Lucho, kirinya ada si Febri, kanannya ada Sadil, di depannya ada Baros gitu. Cuman ada Malis juga ya. Ya, ada Malis juga, itu yang diinginkan oleh Kang Aris, ternyata didengar PH ya. Jangan-jangan didengar ya. Ya, didengar gitu. Jadi masukan kayaknya nggak tahu nih kayaknya Kang Aris nelpon kayaknya ke biar ada mainnya. Akhirnya dimainkan gitu ya. Alhamdulillah akhirnya dimainkan gitu. Cuman saya kira pertandingan kemarin penampilan Sadil yang kita harapkan bisa memecah kebuntuan atau bisa menjadi lini serang Persib, ternyata menurut saya Sadil penampilannya belum kembali seperti penampilan yang dulu waktu di Lamongan atau mungkin waktu di Malaysia gitu ya. Dan kemarin kelihatannya Sadil tuh kelihatannya seperti one man show, ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai skill dan sering beberapa kali dia salah passing atau mengoper bola, dan itu bisa menyebabkan pemain-pemain yang lain itu menunggu Sadil. Nah, Febri sendiri kemarin seperti tidak terlihat fungsinya, seperti kehilangan momentum. Yang berikutnya lini pertahanan Persib di babak kedua kelihatannya betul. Kemarin kalau misalnya pendengar PRFM mendengarkan analisis Kang Aris, tidak kelemahan back kita itu tidak bisa mengantisipasi back umpan
menyusur tanah yang serangan balik itu agak kesulitan kelihatan. Umpan terobosan itu Persib kecolongan kemarin seperti itu. Lalu yang saya agak heran itu adalah apakah Coach BH ini tidak menentukan siapa penendang penalti ya. Tidak hanya penalti, free kick atau apapun itu, karena kelihatan beberapa kali Klok seperti ingin mengambil, tapi diambil oleh Lucho. Lalu ketika Sadio ingin mengambil, diambil oleh Lucho gitu. Jadi kelihatannya memang belum ada Coach BH belum ada keputusan siapa pengambil bola untuk free kick, apakah di kiri sama siapa, di kanan sama siapa, foul corner sama siapa, itu kayaknya belum karena masih ada ego pemain-pemain Persib yang ingin mengambil gitu, dan itu yang kelihatannya agak beberapa pemain misalnya kayak Klok seperti yang nggak jadi ngambil free kick agak kesal gitu ya. Kayak gitu. Lalu nah itu dia tadi Ramon itu masih tetap jadi pertanyaan kenapa Ramon tidak dimainkan di babak pertama. Saya kurang tahu apakah fisiknya masih belum pulih atau seperti apa. Tapi kehadiran Ramon kemarin bisa memecah kebuntuan. Betul, kemarin William juga bermain di sisi kanan juga bagus dan bisa umpan-umpan juga bagus. Saya kira babak kedua lebih bagus lah dibanding babak pertama. Ya, catatan berikutnya yang terakhir adalah Keja sepertinya belum bisa jadi nge-build up permainan gitu ya. Masih babak pertama itu agak ketika misalnya dapat bola terkena pressure dia yang penting bola ke depan gitu. Guru-bugan gitu ya. Itu yang catatan dari saya kemarin kan. Iya. Jadi kita juga sebenarnya bobotoh nunggu penampilan Adam ya. Nah, ini kenapa nih Adam apakah ada sesuatu atau memang penilaian pelatih juga gitu kan, kita masih nantikan juga. Kalau dari Kang Aris gimana? Tadi kan Adam Alis pernah disebut juga sebagai pemain kunci oleh Kang Aris. Kemarin bermain dari menit awal ya Adam Alis. Tapi kenapa kita satu-satu? Kalau menurut saya kemarin 3 kata. Lucho ngaco, Klok jeblok, Baros remios. Halus sih. Artinya Bojan dalam meramu strategi kemarin ada menurut saya ada miss positioning. Saya melihatnya ada similar player di Persib Bandung. Similar style. Contoh adalah Lucho sama Klok. Itu similar style. Mau nggak mau di pertandingan keempat nanti ketika lawan Borneo, Bojan harus berani mengambil keputusan untuk mencadangkan salah satunya. Saya ingat Adit selalu ngomong bahwa 18 pemain yang keluar adalah proses regenerasi. Begitu Lucho yang datang dengan usia 33 tahun, regenerasi di mana? Tyron usianya masih 34 dan Lucho beda setahun 33, menurut saya blunder kalau ngomongin regenerasi. Dan begitu Lucho masuk dan ditempatkan jadi IMF, kemarin ngaco, bingung. Umpan salah, positioning salah. Itu bingung. Ketika dipadukan dengan Klok sebagai box to box juga nggak bisa. Nggak bisa karena dua-duanya stylenya sama. Harus ada yang menjaga kedalaman. Ini selalu berulang dari pertandingan ke-1 sampai pertandingan ke-3, itu harus ada yang menjaga kedalaman. Beruntung kita ngelawan PSIM, Hugo Vidal dan juga J. Palente mengalami kelelahan. Kalau mereka main prima dan bisa 90 menit prima, saya kira Persib akan kalah kemarin. Saya bilang tadi beruntung. Makanya ketika di pertandingan lawan Borneo yang saya berharap Coach Bojan bisa melakukan rotasi. Pilih salah satu antara Klok atau Lucho. Berani memainkan Adam Alis untuk didorong ke IMF. Kemarin Adam Alis diperankan jadi box to box. Yang menyambungkan antara bertahan dan juga ke depan, bermain di tengah. Tapi kalau didorong menjadi IMF, saya kira itu akan bisa lebih baik. Dan kita percayakan, yuk Dewa nggak mainkan sebagai gelandang bertahan. Dan juga untuk mengisi regulasi U23, yuk coba Robi Darwis. Mainkan coba Darwis. Dan similar player tadi Lucho dan Klok saya bilang. Yang kedua adalah similar player kita itu adalah Martinardi sama Julio Cesar. Martinardi sama Julio Cesar itu permainannya sama, tidak ada yang bisa berlari. Dulu ketika ada Nick Kuipers selalu di backup oleh Gustavo. Itu ada yang pelarinya. Nah, ketika Martinardi dengan juga Julio Cesar itu player yang sama. Harusnya berani kembali menaruh formasi alaminya Putros menjadi center back. Dan saya bilang di pertemuan awal podcast pertama, ketika kita punya pemain yang punya 3 posisi, itu akan lemah di 3 posisi itu. Harus mau nggak mau kita harus ada yang peran menonjol. Contoh kemarin Rezaldi masuk, pola serangan begitu boom. Karena Rezaldi emang formasinya di situ, di left back. Tapi begitu Putros yang ngisi karena dia punya 3 posisi, jadi dia
tidak bisa menguasai ketiga posisi itu. Mungkin pemain itu bisa dipakai ketika kita kekurangan pemain, itu boleh. Tapi ketika melimpah seperti sekarang, Coach Bojan menurut saya harus berani untuk menempatkan the right man on the right place. Rezaldi kita taruh di bek kiri, untuk regulasi U23 kita taruh Robi Darwis sebagai gelandang jangkar timnas U23 begitu hebat, stamina nggak pernah habis. Dan ketika kita deadlock untuk melakukan open play, kita bisa pakai menggunakan lemparan dalam. Itu bisa dipakai. Robi Darwis berarti. Robi Darwis itu bisa kita pakai untuk sebagai gelandang jangkar untuk menjaga kedalaman. Box to box sebagai penyambung kita taruh clock di sana. Dan untuk sebagai creative player itu kita pakai ada Malis di formasi sekarang. Yuk kita taruh William, kita kasih kebebasan dia untuk main di role player di right wing. Di sayap kanan atau di sayap kiri. Kita bisa kalau mau dipercayakan Baros, kita taruh Baros di tengah lagi, masalah gitu. Karena memang kalau saya bilang dari awal podcast pertama ketika kita rekrut pemain Brazil, kalau sudah TTG-un, saya ulangi, kalau sudah TTG-un dia akan terus TTG-un. Brazil kenapa selalu kalah sekarang di Piala Dunia dan di kontestasi Amerika Selatan, di Piala Amerika selalu kalah karena kita nggak punya Brazil nggak punya striker murni selepas Ronaldo 9. Sekarang kita ada Vinicius, kita ada pemain Brazil lainnya, tapi bukan pemain striker murni gitu. Dan ketika nomor 9 tipikal nomor 9 itu nggak ada di Brazil. Nah, ketika kita pakai jasa pemain Brazil di tipikal nomor 9 sangat susah banget. Jadi mau Ramon mau Barros saya kira belum memperlihatkan tajinya, yang mudah-mudahan dengan disuplai pemain tengah menurut saya mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban Ramon ataupun Barros tadi. Oke, jadi masih TTG-an ya. TTG. Tadi poin saya mudah-mudahan di lawan Borneo tukar Martin Ardi sama Julio Cesar, cadangan satu masukkan Putros, bek kiri kita taruh the right man on the right place. Untuk menjaga kedalaman regulasi U23 kita taruh Robi Darwis. Untuk bek kanan saya tidak mau blunder bicara lagi hand karena harus mau belajar dulu positioning. Bek kanan kita memang agak kesulitan nih sekarang. Bek kanan, apakah kita coba Febri lagi di bek kanan? Seperti apa? Mungkin nanti di striker kita taruh Dimas Derajat yang kemarin sudah mulai bermain dengan punya peluang di menit akhir. Dia harusnya shoot kanan, tapi dia belokin ke kaki kiri. Dan PR-nya adalah Coach Bojan pun kan yuk taruh pemain sesuai dengan kualitasnya. Terlalu banyak similar player tadi. Jangan terlalu banyak similar player. Serupa begitu. Oke. Ya, nanti di hari Minggu nanti setelah tadi kita ulas lawan PSM dan nanti akan bertemu dengan Borneo FC. Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan masukan-masukannya. Tapi kalau kita lihat dari rekor pertemuan nih antara Persib dan Borneo FC, kemudian juga sejarahnya seperti apa pertemuan kedua tim ini, kalau kita lihat head to headnya ya, Persib itu dari pertemuan terakhir itu Persib menang 2 kali, Borneo menang 1 kali dan imbang 2 kali. Ya betul. Dari 5 pertandingan memang Bang, Persib ini ada dominasi ya dari Borneo FC, tapi lagi-lagi Borneo ini adalah salah satu tim yang sekarang menjadi kekuatan baru ya, Kang Aris ya. Terbukti mereka adalah salah satu tim yang menyapu bersih 3 kemenangan di 3 pekan awal. Mereka sekarang lagi di puncak klasemen nih, poinnya 9, dan terakhir kemarin mereka itu menang 3-1 lawan Persijap, dimana kita kalah ya lawan Persijap, tapi Borneo berhasil menang dengan skor 3-1. Dan memang catatan Borneo FC ini ketika bertemu dengan Persib, saya masih ingat waktu itu Persib bertemu dengan Borneo FC 2015 ketika di Piala Presiden. Waktu itu Borneo pelatihnya masih Iwan Setiawan tuh. Wah, itu seru lawan Borneo tuh. Jadi hampir tensi panasnya tuh hampir sama ketika Persib bertemu dengan Persija Jakarta gitu. Apalagi kalau lihat kostumnya juga sama-sama oranye gitu ya. Tapi kalau lihat Borneo, memang musim ini mereka tidak banyak merubah komposisi pemainnya. Pemain-pemain andalan seperti Peralta tetap dipertahankan, lalu juga Fajar Fatur Rahman juga masih dipertahankan, dan memang itu menjadi warning begitu bagi Persib ketika kita ingat musim lalu di mana Peralta waktu itu mencetak gol indah 2 kali masalahnya, 2 kali inside. Dan memang kan ketika Peralta ngelakuin kan kita bobotnya berharap ini kayaknya jadi the next Ciro-nya. Tapi Peralta memilih untuk bertahan gitu kan di Borneo. Yang datang Berginho. Sama-sama dari Borneo juga. Benar. Dan memang
pertandingan melawan Borneo ini menjadi ujian bagi Persib ya. Tadi mungkin Kang Aris, Kang Pri juga udah mengulas bagaimana Persib ini harus kembali mengubah daya juang mungkin ya, Kang Aris. Ketika kemarin kita hampir menang melawan PSIM, tapi balik lagi ketika si pemain itu tidak ditempatkan di posisi murninya, di posisi dia ahlinya di mana, memang ada sedikit kesulitan dalam mengembangkan permainan. Apalagi kalau kita lihat Borneo kan waktu Championship Series mereka kan juara itunya ya, juara pertamanya kan sebelum juara reguler seriesnya nih sebelum akhirnya kita menjadi juara di Championship Series. Poinnya jauh. Jadi memang kalau kita lihat Borneo sekarang banyak tim memang menjagokan Persib sebagai juara bertahan untuk kembali menjadi juara gitu kan. Lalu juga ada Dewa United, tapi kita sedikit melupakan Borneo. Dimana Borneo ini secara permainan, apalagi strikernya kemarin si Joel Vinicius itu yang dulu sempat ininya sempat seleksi di Persib tapi ngabret di Borneo. Nah itu jadi ujian untuk lini belakang Persib, apalagi kan kalau kita lihat tadi ulasan dari Kang Aris betul sekali. Saya sangat setuju. Julio Cesar, Matricardi itu sangat kesulitan ketika mendapatkan bola through pass, bola terobosan itu karena tidak ada speed. Betul. Masih ingat kan dulu ada Alberto Rodriguez dulu, ingat waktu lawan PSM Makassar, saya masih ingat kesulitan rada boyotnya ditambahkan dengan harus head to head dengan striker yang punya kecepatan tinggi, itu pasti akan sulit gitu. Apalagi kalau misalkan Borneo mengandalkan serangan balik cepat, ini pasti akan kewalahan gitu. Apalagi kalau kita lihat kan kemarin dua wingback kita kan selalu maju ya ke depannya ngebantu serangan. Karena apa? Karena winger kita kemarin Sadil hese-nya. Nah, akhirnya kan ada bantuan Putros ke depan, Kakang juga sempat ke depan tapi balik ke belakang agak kesulitan Bang. Nah itu bahayanya tuh ketika tidak ada pemain yang nemprang gitunya, si gelandang bertahan ini itu akan menjadi kesulitan dan akan langsung head to head itu dengan back. Itu kemarin yang terbukti ya Kak Haris, ketika kita nggak ada pemain gelandang bertahan, bagaimana bola dari PSIM itu akan langsung berhadapan dengan back kita. Tidak ada filternya, tidak ada yang namanya menjegal lah gitu kan. Tidak ada filtering di awal di depan dua center back itu tuh nggak ada. Borneo apalagi kita ada satu pemain Jepang mungkin itu paling keren tuh kayak Hirose itu luar biasa. Itu dia bisa meminimalisir serangan pertama, serangan awal dari Persib dengan ada hadirnya Kei. Nah, Persib nggak punya gelandang bertahan tipikal kayak Kei. Mungkin bisa dicoba tadi Robi Darwis tadi ataupun Alfreanda Dewanga yang menurut saya sangat cocok untuk mengisi di gelandang bertahan. Ya, tapi memang untuk lawan Borneo ini harapannya ya dengan adanya dukungan langsung lahnya dengan Bobotoh kita main di GBLA, setidaknya kita memang bisa meraih kemenangan lah karena banyak Bobotoh ini sudah mulai gerah ya Kang ya. 3 pertandingan cuman menang sekali, walaupun dari klasemen hingga pekan ketiga kita di urutan ke-7 gitu kan, dengan pemuncak klasemen kita cuma beda 2 poin. Tapi kan baik lagi liga sekarang itu adalah bagaimana si tim ini harus bisa konsisten gitu. Karena kalau lihat musim lalu kan Persib itu udah mulai stabil tuh di pekan kelima tuh. Pekan kelima Edan tuh 18 pertandingan tanpa kekalahan. Tapi di satu sisi tim-tim lain kan waktu itu lagi pada jelek-jelek kan. Nah, pertanyaan nih musim ini apakah Persib bisa mengulang lagi seperti musim lalu, balik lagi ke permainan juga taktik dari Bojan Hoda. Kalau kita ngandelin terus keberuntungan kayaknya nggak mungkin. Mau sampai kapan? Sampai kapan? Dan yang paling penting adalah poinnya prepare 2025 ini adalah untuk Liga Champion Asia. Untuk Liga Asia. Tapi pas begitu 3 pertandingan awal, ditambah 3 pertandingan Piala Presiden, kita sebagai Bobotoh udah pasti benar ini teh itu persiapan kita teh. Saya ada satu komentar yang paling saya sangat sukai dan sangat lucu. Ariker latihan seserian bareng, Ariker main di Ganuta Wawu. Kita ngobrol gitu. Ariker latihan seserian bareng pakai tajam-tajam. Begitu main garori, balut-balut tuh Wawu gitu tuh tinggal. Nah ini yang harus menjadi PR Coach Bojan. Kalau terus kita ngomongin chemistry, ayolah kalau alasannya terus masalah chemistry mah. Yang saya lihat memang nggak ada yang ngobrol. Dulu di musim kemarin kita masih merasakan sosok Ahmad Juprianto. Yang selalu berbicara lantang di pinggir lapangan. Ini di 3 pertandingan ini kita nggak lihat lagi sosok Ahmad Juprianto. Ini kan masih pemulihan kemarin kan. Mungkin mulai kerasan di bench ataupun di lapangan itu nggak ada sosok yang bisa mengkoordinasi itu semua. Tapi saya mau setuju sih kemarin kalau lihat juga Kamprinya si lini tengah teh asli jarak natenya. Jarak pisan beda jeung 2 musim katukangnya. Gimana si pemain teh ketika ada yang bagi bawa bola, ada yang mendekati walaupun di situ lawan teh pressingnya tinggi ya. Nah, kelihatannya di musim ini kita itu bingung memperagakan permainan cepat, nggak ada pemain yang bisa seperti Ciro atau Tiron yang membagi bola cepat. Mau main di tengah kita tidak ada pembagi bola yang sekuat seperti
apa ya Tiron, seperti Tiron gitu ya, Tiron. kreatif Tiron. Jadi kita serba salah sepertinya coach yang ini gitu ya. Makanya sih harapannya kalaupun betul nanti lawan Borneo itu ya formasi tengah memang harus segera diantisipasi. Apakah DMF-nya harus dipilih apakah Robby Darwish atau Dewangga. Kalau di posisi yang keduanya itu antara Klok atau Lucho itu salah satu yang diganti, apakah bisa sama Adam Alis atau siapa gitu ya, atau Bergunyo kalau misalnya udah sembuh cederanya mungkin bisa menjadi salah satu kunci mungkin gitu ya. Karena formasi tidak berubah. Iya, tapi orang lihat emangnya musim ini teh Bojan teh nggak ada double pivot kayak musim kemarin. Double pivot nanti kan kalau musim lalu ada Klok sama Dedi atau nggak ada Mateo gitu kan. Terus di musim sebelumnya kan ada Dedi juga masih oke, itu kan ada Klok juga. Tapi kayak musim ini nggak ada yang main di pivot itu. Mungkin kalau kita lihat di cadangan mah paling si Dewangganya. Dewangga. Ya kalau mau ya bisa Dewangga sama Robby Darwish menurut saya. Cuman kan pola permainannya yang dibutuhkan Klok seperti apa? Kalau misalnya kayak kemarin kalau dulu kan ada Dedi, ada Klok, ada Tiron, itu beda-beda kan tipenya gitu. Yang kalau sekarang hampir sama Lucho sama Klok gitu, kayak gitu. Ya memang harus segera dirubah di tengah kita gitu. Kalau misalnya memang kita ingin berbicara di lebih banyak lagi di Liga Indonesia gitu, di Super League gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ketemu sama Lion City, ketemu sama tim dari Thailand, ketemu sama tim dari Cina atau apapun, kita pasti akan kewalahan. Dengan tim lokal aja sekarang seperti ini, apalagi lawan tim yang notabene-nya dengan kualitas yang lebih bagus kayak Lion City kan kemarin runner up kayak gitu kan. Di Thailand sama siapa? Buriram ya. Terus Selangor kemarin ketika saya lihat di Shopee Cup itu Selangor luar biasa mainnya loh. Bisa menang itu kalau nggak salah 2-1 gitu Selangor itu. Gitu. Ketika regular series, champion series, formasi nggak berubah kan dari Coach Bojan di 2025 sama 4-3-3 kan. Nah, kalau ada yang berkomentar mungkin Coach Bojan lagi bereksperimen. Saya kira ya mungkin di 2025 ini seharusnya ketika kita fokus sesuai yang dengan omongan manajemen, fokus ke Liga Champions ASM, mungkin eksperimen harus segera dikurangin dan tentukan formasi terbaiknya kita jangan terus bereksperimen karena ya mau nggak mau Bobotoh lama-kelamaan juga udah nggak bisa ngomong nih saya juga tadi. Jelasnya 3-2 penalti itu terjadi. Penalti nggak masuk gitu, kita bingung mesti gimana lagi gitu. Yang pasti mungkin kita akan kekurangan bek kanan. Ya. Kita nggak punya bek kanan murni setelah pas hand ya. Setelah hand kita nggak punya bek kanan murni karena Kakang bukan bek kanan. Dia CB. Dia CB. Terus Putros CB, Matrinardi CB, Julio Cesar CB. Bek kanan kita nggak punya yang benar-benar murni. Kalaupun nanti masih punya kesempatan di akhir Agustus ini untuk merekrut satu pemain lagi, menurut saya harusnya bek kanan. Kita perlu bek kanan. Kalau perlu pemain Arema kita bisa panggil nih yang mantan di versi Ahmad Maulana dia menyerang bagus, bertahan bagus gitu. Bisa kita rekrut nih menjelang. Ya memang nanti kalau lawan Borneo juga yang jadi PR itu adalah back sayap kita. Kecepatan Peralta tuh. Peralta tadi di kirinya. Iya. Di kiri berarti nanti akan head to head dengan Kakak. Makanya Antar sangat spesialis. Pemain kunci Peralta atau Borneo FC? Borneo Peralta, sudah jelas. Tapi tetap yang tidak terlihat dan tidak ternilainya menurut saya kayak Hirose. Benar-benar yang mampu menetralisir serangan awal dari Persib Bandung di situ. Kaca PT itu luar biasa. Kalau saya sih takutnya sama Sihran. Oh iya. Sihran atau pemain letik, tapi dimainkan di babak kedua wae. Tapi kecepatan anak edan. Eta pemain. Itu yang bisa menjadi pembeda dari Borneo lah kelihatannya. Karena kalau lawan Persib biasanya Sihran itu main di menit ke-70-an. Ketika pemain kita sudah habis, dia yang masuk gitu ya. Biasa Sihran itu. Jadi memang 3 kunci Borneo ya Kay, Peralta sama Sihran kalau menurut saya kalau babak kedua dia main. Itu yang patut diwaspadai. Yang kejadian berenangnya eta si Joao Vinicius Vinicius ada motivasi soalnya kemarin mah gol anu ti sisi teh dan bisa asup dari sisi dan benar-benar enggak pasti gol gitu ya, enggak bisa masuk langsung gitu. 2 gol loh kemarin dia lawan Persija. Pasti termotivasi untuk membuktikan ke manajemen Persib bahwa salah tidak memilihnya dan merekrut saya gitu. Dia kan kalau ngegolkan dulu waktu uji coba waktu training di Persib ini selalu pakai topeng Wakanda. Oh, saya
dia pakai topeng Wakanda. Gitu. Dan saya tidak direkrut, ya mungkin saat itu pertimbangannya lebih memilih Wagner Lewis kan, gitu untuk Wonder Lewis. dengan Jeffrey Castillion gitu. Oke, nah kita prediksi juga nih. Berarti melihat tadi pemain-pemain kunci yang harus diwaspadai ku Borneo-nya ada beberapa tadi. Nah, prediksinya seperti apa untuk susunan formasi yang harus disiapkan oleh Persib Bandung? Kang Aris lagi sih kan. Kang Aris juga. Kalau kata saya sih, saya yakin Persib akan menang 3-0. Di pertandingan 1, 2, 3 saya selalu yakin Persib seri atau kalah. Tapi pertandingan besok saya yakin Persib pasti menang 3-0. 3-0 ya. Bagi saya Persib akan menang 3-0. Mau siapapun pemainnya, mau seperti apapun formasinya, saya yakin keberuntungan Bozan besok akan berbicara. Saya bilang keberuntungan mainnya, keberuntungan main nama Anger udah cantik, main nama Anger goreng. Tapi pasti besok menang 3-0. Feeling saya itu besok main 3-0. Gitu. Oke. Nggak tahu ada sesuatu yang akan berbeda di pertandingan melawan Borneo nanti, tapi saya yakin Persib akan menang 3-0. Tapi permainannya speechless lagi, tetap gitu. Permainannya akan tetap jelek gitu. Mungkin kalau istilah komentator sekarang menyebutnya sepak bola reaktif gitu. Nunggu diserang, baru serangan balik dan terciptalah gol. Kemungkinan besar di minggu depan ketika lawan Borneo itu akan dilakukan oleh Coach Bojan dan kita akan bisa menang 3-0. Kang Pri? 3-1. Menurut saya 3-1, tapi kelihatannya jauh dari permainan cantik. Tapi dari segi ball position Persib bisa menguasai. Perkiraan sekitar 55-45, maksimal 60-40. Dan yang akan menggolkan saya yakin Ramon. Ramon ya. Itu Berarti Ramon bakal dipainkan dari awal nih. Saya kira kemungkinan besar saya pede Ramon main pertama kelihatannya gitu ya. Asal catatan tadi Julio Cesar kalau bisa dicadangkan dulu, Trinardi dengan Putros, bek kiri Rezaldi, bek kanan bisa pakai Febri atau Robi Darwis. Gelandang bertahan kita coba pakai Alfreanda Dewang. Gak mau hand-hand ya bek kanannya. Hand saya kira belajar positioning dulu sama Iqbal ini, sama belajar penalti juga harus ke Iqbal. Kuma Kang Ucup, prediksi susunan formasi. Saya sih lebih nyorotin bagaimana reaksi Bojan emangnya setelah kemarin hasil imbang dan juga kekalahan lawan Persijap, nanti di lawan Borneo itu saya lebih menunggu reaksi Bojan untuk memanage ruang ganti soalnya soalnya dengan hasil imbang ini, apalagi kemarinnya kalau kita lihat lawan PSM itu banyak pemain teh rada kecewa secara mental juga akan drop gitu Mang. Bagaimana Bojan kembali memotivasi pemain sih? Apalagi kan kita berpacu dengan jadwal kompetisi yang cukup padat juga ya. Kalau ditanya soal berapa skor kemenangan, saya mungkin 2-0 berarti ya. Gitu melihat kemarin, karena Borneo salah satu tim yang cukup sulit juga untuk ditaklukkan Persib gitu kan. Di pertemuan terakhir musim lalu aja di kandang kita tuh menangnya cuma 1-0 gitu. Tipis dan itu pun golnya cukup susah payah sekali Pak. Iya. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan tadi ya kita cuma ngasih pandangan aja ya Kang Pri, Kang Arisnya. Terus selebihnya mungkin pelatih yang lebih tahu gitu kan. Ketika Bojan Mitra. Ya, ketika Bobotoh, ketika kita minta tadi Kang Aris minta palinkan ini, tapi kan Bojan melihat pemain itu siap atau tidak sesuai itu jeung si taktik nuku orang rek dijalankan gitu. Betul. Jadi kita mah di sini hanya melihat dari kacamata kita aja sebagai penonton gitu kan. Ya, skor 2-0 saya kira cukup lah. Ya, mumpung masih ada waktu kan kita pemilihan pemain masih ada oke. Masih ada satu lagi. Kebanyakan ada satu pemain asing. Iya. Itu teh masih jadi rumor kemarin dari Kobarba ya. Waktu press conference Bojan sempat ditanyakan sama wartawan bagaimana dengan kabar Tom Haye. Tom Haye salah sih. Tinggalnya terangkan masih dulu. Pura-pura tak apa soalnya tuh bangga lagi gitu Pak. Tungguan gitu. Cuman gini Kang Iqbal, kalau misalnya memang hasil nanti tanggal 31 di luar prediksi kita, apakah misalnya kalah atau misalnya imbang ya? Saya kira agak berat nih perjuangan Persib untuk ke depannya gitu. Karena kalau misalnya hasilnya negatif atau misalnya imbang, menaikkan mental tadi kata Kang Ucup, menaikkan mentalnya itu yang agak sulit untuk istilahnya diperbaiki gitu ya. Makanya kemarin sih harapannya kalau misalnya kita menang, insya Allah sih lawan Borneo kita agak lepas. Cuman kan hasilnya di luar prediksi kita ya. Nah, yang keduanya saya harap sih Bobotoh memenuhi stadion ya, karena saya
termasuk yang agak gerah ketika misalnya Persib itu bobotoh itu disebut medsos ya. Jadi jagonya di media sosial gitu. Jadi saya harap di tanggal 31 ini hari Minggu, libur juga, stadion penuh, minimal lah 3/4 dari stadion bisa penuh. Karena kan kebannya di Tribun Barat kan dibuka ya, kalau nggak salah. Bukan dibuka, apa istilahnya penukaran tiket. Semoga ini bisa menarik minat penonton lebih besar lagi. Yang paling ditunggu sih statementnya Bojan, saya pengen sih Bojan tuh membakar semangat para supporter tuh kayak waktu dulu Jurgen Klopp gitu kan. Dia bilang saya butuh stadion, waktu dulu kan dia saya butuh Anfield. Nah itu saya butuh GBLA untuk menaikkan mental pemain, menaikkan kemenangan agar bisa menang gitu Bang. Ketika supporter datang memenuhi stadion itu secara mentalitas itu bisa ngebangun spirit gitu kan. Benar. Di saat sekarang Persib kieu gitu kan. Lagi down ya orang bolehlah gitu kan kritik, tapi ada semangatnya gitu. Ayo bro gitu. Bisa gitu. Berarti yang menurut kita nih yang bisa membangkitkan posisi Daun ini selain Coach Bojan di players ya nih harusnya gitu ketika Coach Jupri sekarang lagi masih belum optimal untuk mendampingi pemain. Coach Bojan juga kita nggak tahu di belakangnya seperti apa nih. Kalau di pemain kira-kira siapa? Kalau dulu kan ada Iqbal Nepo ya, ada Nick Lepers, ada Franka juga, Franka juga suka ngomong, dan si Jupe ya, kalau sekarang kelihatannya hanya Klopp aja, soalnya belum ada pemain senior yang istilahnya yang bisa dipercaya lah sama teman-teman kayak gitu. Kalau kata saya mah ini Kang Aris pemain senior yang 2 musim kemarin membawa Persib juara. Klopp, Dedi bisa tuh jadi motivator. Dedi itu jarang bicara kelihatannya. Iya. Tinggalin namanya. Hen tuh sebenarnya bisa kan? Bisa. Biasa memecahkan kan gitu sebenarnya. Gitu. Karena kan dengan pemain yang punya pengalaman membawa Persib juara musim lalu, seenggaknya kan mental juara itu bisa ditularkan Mas. Kalau kita lihat kemarin kan si Kloppnya begitu menggebu-gebu kan di ruang ganti gitu pas lawan Persija, orang bisa nerima kekalahan tapi teu kieu gitu kan. Nah, pas kemarin lawan PSM ternyata si Klopp gitu bisa. Nah, ini jadi ujian bagi Klopp sebagai kapten juga. Ketika sekarang kan sorotan tentu pada Kloppnya. Ibaratnya Bobo Tete pun kan bisanya mah ai kamari maneh ngomong gitu kan. Ayo urang ulah nepikeun ka eleh kudu menang. Sementara itu PSM kemarin penentu teu bisa membawa kemenangan. Tapi ujian oge bagi personal si Kloppnya sendiri. Dia seorang kapten pemain senior di Persib gitu kan. Bagaimana bisa memotivasi para rekan-rekannya di saat dia yang menjadi ibaratnya mah jadi tumpuan, jadi sorotan para bobotoh gitu. Atau memang ketika kemarin ngambil penalti itu ketika pemain-pemain nggak siap kelihatannya, dan dia sebagai kapten dia harus bisa mengatasi kelemahan dari teman-teman yang lain, tekanan yang lain. Makanya Klopp berani untuk mengambil tendangan penalti walaupun lulus ke bayarnya ya mau nggak mau sebetulnya gitu ya. Mungkin dia mengambil alih tanggung jawab pemain yang lain. Mungkin ya. Ayo Klopp gitu. Semangat Klopp, timnya Klopp, dan sudah dipanggil timnas juga Klopp. Betul, sudah dipanggil timnas. Ayo Klopp, ayo Kep, bikin bangkit Klopp. Amin. Oke, hatur nuhun Kang Ucup, Kang Pri, Kang Aris atas analisanya. Mudah-mudahan di laga nanti hari Minggu Persib bertemu Borneo FC di kandang. Bobotoh semuanya bisa datang. Dan kita bisa memaksimalkan mendapat 3 poin. Tadi prediksinya juga boleh Bobotoh sampaikan ya, Anda sampaikan di kolom komentar. Dan hatur nuhun sekali lagi nih. Sama-sama. Saya soalnya harus nyari bola Baros dulu. Sama satu lagi kan bolanya Bruno. Terima kasih ya untuk tuan rumah kita ini di rumah kami Coffee Shop ya teman-teman, dan juga di Bubur Ayam Cianjur Jalan Dr. Hatta nomor 6 Bandung. Teman-teman, lagi rumah kami Coffee Shop dan juga Bubur Ayam Cianjur Mama. Thank you. Teman-teman, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru.